Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Kita masuk ke pembelajaran 4 dan 6. Pembahasan terakhir kita dalam tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Untuk itu, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak jangan lupa untuk selalu membiasakan membaca surat-surat pendek sebelum memulai pembelajaran ya. Nah, anak-anak, meskipun kita telah melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi pembelajaran tatap muka yang kita langsungkan itu belum seluruhnya, karena masih adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, Ibu tidak bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan. Biasakan untuk menerapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga, dan ingat selalu lakukan 5M ya, yaitu mencuci tangan, menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Kita bersama-sama berupaya memutus mata rantai COVID-19 ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kalian akan mengamati gambar. Lalu kalian harus mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, kalian harus bisa menyajikan laporan keadaan masyarakat dalam menjaga lingkungan di tempat tinggalnya dengan runtut. Nah, sekarang cobalah baca teks berikut. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka akan ada dampaknya bagi lingkungan. Coba lihat ini gambar apa ya? Ya, betul. Ini merupakan gambar hutan gundul. Apa ya penyebab dari terjadinya hutan gundul ini? Karena adanya penebangan hutan secara liar, sehingga hutan menjadi gundul. Nah, anak-anak, ini merupakan salah satu dampak apabila kita tidak menjaga lingkungan. Dampak dari hutan gundul ini seperti apa? Lingkungan itu menjadi rusak ya. Nah, selain rusak, akibatnya bagi masyarakat yang ada di dekat hutan tersebut, masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih karena hutannya gundul. Nah, sarannya apa nih? Karena adanya hutan gundul, sebaiknya hutan itu tidak boleh ditebang sembarangan. Sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, yang kedua ini dampak dari tidak menjaga lingkungan, yaitu dalam gambar kedua terjadilah banjir. Penyebabnya apa nih banjir? Banjir bisa disebabkan karena hutan gundul dan juga penyempitan aliran sungai. Nah, ini berlanjut ya dari akibat pada gambar sebelumnya. Nah, dampak bagi lingkungan ini karena adanya banjir merusak sarana dan juga prasarana yang ada di tempat daerah banjir tersebut. Apabila banjir di permukiman masyarakat, maka rumah-rumah masyarakat akan menjadi rusak. Nah, dampaknya bagi masyarakat, bagaimana kalau sarana dan prasarananya rusak? Masyarakatnya akan
Merugi ya, karena apa? Karena barang-barangnya menjadi rusak. Untuk itu, saran agar tidak terjadi banjir, maka tadi dari gambar yang pertama juga berpengaruh ya, tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Kita juga tidak boleh membuang sampah secara sembarangan yang akan mengakibatkan adanya penyumbatan aliran air, sehingga apabila airnya tersumbat tidak bisa mengalir, maka akan tergenang dan menjadi banjir. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ketiga. Selanjutnya ini dampaknya yaitu tanah longsor. Tanah longsor juga bisa terjadi karena adanya penebangan pohon yang sembarangan akan menjadi tanah itu longsor. Sehingga apa nih dampaknya bagi lingkungan? Lingkungan akan menjadi rusak ya. Lalu masyarakat dampaknya, masyarakat akan merugi dan juga bisa adanya korban ya, sehingga merugikan masyarakat. Saran kita apa nih? Sarannya masih berlanjut dari dampak sebelumnya. Kita harus selalu menjaga lingkungan, salah satunya tidak menebang pohon sembarangan. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban kita untuk selalu menjaga lingkungan. Nah, sekarang untuk lebih memahami, coba kalian jawablah keempat pertanyaan berikut. Yang pertama, apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Lalu yang kedua, amatilah lingkungan rumahmu. Tuliskanlah hal apa saja yang dilakukan warga di daerahmu dalam menjaga lingkungan. Kalian identifikasi, kalian amati lingkungan di sekitarmu ya. Yang ketiga, apa dampak dari yang dilakukan warga di lingkunganmu? Apa dampaknya bagi lingkungan? Nah, lalu yang keempat, tuliskan saranmu terhadap kebersihan yang ada di lingkunganmu. Ini untuk tugas pertama pada hari ini ya. Lalu untuk tugas kedua, coba kalian bukalah buku di halaman 134. Ada cerita tentang biarkan si cuit terbang bebas. Lalu di halaman 136 ada cerita tentang bunga cantik di taman kota. Lalu di halaman 138 ada Kiki dan Lala, kelinci tersayang. Lalu di halaman 140 ada kerja bakti di kebun kelas. Lalu yang selanjutnya ada di halaman 141 tentang bakal buah perlu dijaga. Nah, dari cerita tersebut pilihlah satu cerita untuk dibacakan olehmu dalam bentuk pesan suara ya. Nah, itu kedua tugas untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semangat terus untuk belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.